Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rusno dengan nomor 56120200120. Saya akan membacakan bab 7 tentang persediaan ataupun tujuan pembelajaran. Pengendalian persediaan, melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan, melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Pengendalian atas persediaan yang harus segera dimulai saat persediaan diterima. Dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan, seperti pesanan pembelian, laporan penerimaan, faktur pemasok. Pesanan pembelian, purchase order, memberikan wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Laporan penerimaan, revision report, harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Tindakan pengamanan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian oleh pelanggan atau karyawan. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Preventif, pencegahan. 2. Detektif, mencari kebenaran. Menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas. Barang berharga disimpan dalam lemari terkunci menggunakan cermin 2 arah, kamera, dan penjaga keamanan. Melaporkan persediaan, perhitungan fisik persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun. Pastikan kuantitas persediaan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan akurat. Biaya peroleh persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan menggunakan 1 dari 3 asumsi biaya persediaan. Masalah akuntansi muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya berbeda pada periode tertentu. Saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit dengan menggunakan asumsi arus biaya dan metode persediaan terkait. Asumsi arus biaya persediaan. 1. Asumsi arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya. Masuk pertama, keluar pertama. FIFO, barang dibeli, barang dijual. Kedua, arus biaya merupakan rata-rata sejumlah biaya. Biaya rata-rata tertimbang. Barang dibeli, barang dijual. Ilustrasi asumsi biaya persediaan. Asumsikan 3 unit identik dari barang yang dibeli selama di bulan Mei. Pada tanggal 10 pembelian 1 unit biaya 9.000, pada tanggal 18 pembelian 1 unit 13.000, pada tanggal 24 pembelian 1 unit 14.000, total 36.000. Ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Asumsikan 1 unit dijual senilai 20.000 pada tanggal 30. Pada tanggal 10 Mei, unit terjual, penjualan 20. Beban pokok penjualan 9.000, laba bruto 11.000, persediaan akhir 27.000. Pada tanggal 18, unit terjual, penjualan 20.000, beban pokok penjualan 13.000, laba bruto 7.000, persediaan akhir 23.000. Pada tanggal 24, unit terjual, penjualan 20.000, beban pokok penjualan 14.000, laba bruto 6.000, persediaan akhir 22.000. Metode biaya persediaan identifikasi spesifik. Unit yang terjual dikenali dengan pembelian tentu spesifik. Persediaan akhir terdiri atas banyak unit yang tersedia dalam persediaan. Sebagai contohnya, jika pada 18 Mei unit yang dijual
Biaya yang dibebankan pada unit terjual 13.000, laba bruto 7.000, persediaan akhir 23.000. Metode biaya persediaan masuk pertama, keluar pertama, FIFO. Diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli. Persediaan akhir berasal dari barang yang dibeli paling akhir. Metode biaya rata-rata tertimbang. Beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan. Pada tanggal 10 Mei 9.000, 18 Mei 13.000. Pada tanggal 24 Mei 14.000. Metode FIFO, laporan laba rugi. Penjualan 20.000, beban pokok penjualan 9.000, laba bruto 11.000. Persediaan 27.000. Biaya rata-rata tertimbang. 9.000 tambah 13.000 tambah 14.000 sama dengan 12.000. Laporan laba rugi penjualan 20.000, beban pokok penjualan 12.000, laba bruto 8.000, persediaan 24.000. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perfektual. Data barang 127 digunakan sebagai ilustrasi sebagaimana ditunjukkan pada tabel. Sistem pencernaan persediaan dibagi menjadi dua jenis, sistem perfektual, sistem periodik. Sistem perfektual, item barang dagangan sedikit tapi nilainya besar. Sistem periodik, item barang dagangan sangat banyak namun nilainya sedikit. Pada tanggal 1, persediaan 1.000 unit, biaya 20.000. Pada tanggal 4, penjualan 7.000 unit. Pada tanggal 10, pembelian 5.000 unit, 22 4.000. Pada tanggal 22, penjualan 360 unit. Pada tanggal 28, penjualan 240 unit. Pada tanggal 30, pembelian 6.000 unit, biaya 23.000. Metode masuk pertama, keluar pertama, FIFO. Biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sangat hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Berikut tampilan ayat jurnal dan akun persediaan perfektual FIFO. Metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam sistem persediaan perfektual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya unit ini digunakan menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikut dilakukan dengan nilai rata-rata terhitung. Teknik ini disebut rata-rata bergerak. Berikut tampilan ayat jurnal dan akun persediaan perfektual rata-rata tertimbang. Metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik hanya pendapatan yang dicatat di setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Perhitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok perjalanan. Metode FIFO. Kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127 dalam contoh persediaan perfektual. Persediaan awal dan pembelian barang 127 pada bulan Januari adalah
Pada tanggal 1 persediaan 1000 unit, biaya 20.000, RP 20 juta. 10 pada tanggal 10 pembelian 5.000 unit, 20.024.000, RP 11.200. Pada tanggal 30 pembelian 6.000 unit, biaya 23.000, RP 13.980. Tersedia dijual selama bulan berjalan 2,100 unit, RP 45.180. Metode FIFO, perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menggunakan terdapat sisa persediaan sebanyak 8.000 unit. Biaya 8.000 unit dan persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai biaya paling akhir pembelian tanggal 30 Januari 6.000 unit. Biaya 23.000, RP 13.980. Biaya paling akhir selanjutnya pembelian tanggal 10 Januari 2.000 unit. Biaya 24.000, RP 4,480. Persediaan tanggal 31 Januari 8.000 unit, RP 18.640. Metode FIFO, beban pokok perjualan sebanyak RP 26.720 seperti ditunjukkan berikut ini. Persediaan awal 1 Januari, RP 20 juta. Pembelian 11,200 tambah 13.280 sama dengan 25,180. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari, RP 45.180. Persediaan akhir tanggal 31 Januari 18.460. Beban pokok penjualan 26.720. Berikut tampilan arus biaya FIFO. Metode biaya rata-rata tertimbang. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara berikut. Biaya rata-rata tertimbang total biaya unit yang tersedia untuk dijual. Unit tersedia untuk dijual. Data barang 127 akan digunakan sebagai biaya unit rata-rata tertimbang. Total biaya unit tersedia untuk dijual 45.180. Unit tersedia untuk dijual 2,100 unit. RP 21.510 per unit dibuatkan. Biaya pada persediaan akhir tanggal 31 Januari, persediaan awal 1 Januari 20 juta. Pembelian 11,200 tambah 13.180 sama dengan 2,25.180. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari 45.180. Persediaan akhir 31 Januari 17.280. Beban pokok penjualan 27.972.000. Membandingkan metode biaya persediaan FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang, biayanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk 1. Beban pokok penjualan, 2. Laba bruto, 3. Laba neto, 3. Persediaan akhir. Membandingkan metode biaya persediaan menggunakan sistem persediaan perpetual. Laporan laba rugi parsial.
Penjualan FIFO 39.000, biaya tertimbang 39.000. Beban pokok penjualan FIFO 26.720, biaya tertimbang 26.900. Laba bruto FIFO 12.280, biaya tertimbang 12.100. Persediaan tanggal 31 Januari FIFO 18.460, biaya rata-rata tertimbang 18.280. Pengaruh dari pembuatan biaya harga metode biaya FIFO dan rata tertinggi. Jumlah tertinggi, jumlah terendah, jumlah tertinggi, jumlah terendah. Melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain selain biaya dalam kasus 1. Biaya pergantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat. 2. Persediaan yang tidak dapat dijual pada harga penjual normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang dicatat, perubahan mode rusak, usang, atau sebab lainnya. Penilaian pada dasar yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Jika biaya pergantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya peroleh, metode nilai pasar atau biaya peroleh yang lebih rendah, lower of cost or market, digunakan untuk menilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto net realizable available dari persediaan tersebut. Nilai realisasi neto ditentukan sebagai nilai realisasi neto perkiraan harga jual, biaya langsung atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beban penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Penilaian pada yang lebih rendah di antara biaya pasar atau biaya atau pasar. Asumsikan data berikut tentang penyediaan yang rusak. Biaya awal 1 juta, perkiraan harga jual 800.000, perkiraan beban penjualan 150. Dalam rangka penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah 650 dihitung sebagai nilai pasar. Nilai realisasi neto 800 bagi 150 sama dengan 650. Jadi persediaan akan dihitung sebesar 650 yang mana lebih rendah dari biaya peroleh sebesar 1 juta dan nilai pasar adalah 650. Penilaian pada yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Metode LCM ditetapkan dengan salah satu 3 cara biaya, harga pasar, dan penurunan apapun dapat ditentukan hal berikut. 1. Setiap barang dalam persediaan. 2. Kelas atau kategori utama dalam persediaan. 3. Persediaan secara keseluruhan. Barang A 100 unit memiliki HP 500.000. Harga penggantian 400.000, taksiran harga jual barang 600.000. Biaya penjualan 500.000. Margin laba yang diperkirakan 10%. Berapa nilai persediaan seharusnya disajikan di LPK? Batas atas harga jual 5.500.000. Batas bawah 5.500.000 bagi 600 sama dengan 4,900.
Harga pasar 4,900 LCM 4,900, selisihnya 100.000, penyesuaian kerugian atas penilaian persediaan. Persediaan laporan posisi keuangan. Persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal berikut yang harus dilaporkan. 1. Metode untuk menghitung biaya persediaan FIFO atau biaya rata-rata terimbang. 2. Metode penilaian persediaan biaya atau nilai pasar dan biaya lebih rendah. Berikut contoh persediaan laporan posisi keuangan. Pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan laba rugi periode berjalan. Itu beban pokok penjualan, laba bruto, laba neto. Berikut tampilan pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun. Pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan. Kesalahan persediaan akhir, persediaan dagang, aset lancar, total aset, ekuitas pemilik modal. Analisis dan interpretasi keuangan. Persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Perputaran persediaan mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelola persediaan semakin efisien dan efektif. Perputaran persediaan beban pokok penjualan persediaan rata-rata. Berikut perputaran persediaan. Jumlah hari penjualan dalam persediaan. Ukuran atas namanya waktu untuk diperjualkan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan dengan jumlah hari penjualan dan persediaan. Persediaan rata-rata, beban pokok penjualan rata-rata harian. Berikut ada jumlah penjualan dalam persediaan. Matahari versus PT Batu Bata Tbk. Perputaran persediaan. Matahari 3,7. Jumlah hari penjualan dalam persediaan Matahari 99,2. Perputaran persediaan Bata 1,9. Jumlah hari penjualan dalam persediaan 195.000,1 hari. Lampiran memperkirakan biaya persediaan. Metode retail, metode laba bruto. Metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan. Metode persediaan retail ditetapkan dengan cara berikut ini. Langkah 1, hitung jumlah persediaan tersebut untuk dijual pada biaya cost dan pada harga retail. Langkah 2, hitung rasio biaya terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Langkah 3, hitung persediaan lahir pada harga retail dengan mengurangkan penjualan dari persediaan tersebut
tersedia untuk dijual pada harga retail. Langkah 4, perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengalihkan persediaan akhir pada harga retail dengan rasio biaya terhadap harga retail. Berikut tampilan menentukan persediaan dengan metode retail. Metode laba bruto untuk mempersiapkan biaya persediaan. Metode laba bruto ditetapkan dengan cara berbagai berikut. Langkah 1, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya ekspor. Langkah 2, hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan persentase laba bruto. Langkah 3, hitung perkiraan beban pokok berjualan hingga mengurangi perkiraan laba bruto yang dari penjualan. Langkah 4, perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengurangkan perkiraan beban pokok penjualan dari persediaan tersedia yang dijual. Berikut tampilan memperkirakan persediaan dengan metode laba bruto.